semua, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sistem otot, terutama pada anatomi wajah dan anatomi mulut. Yang pertama yaitu anatomi mulut. Nah, apa saja yang termasuk otot wajah? Wajah memiliki hampir 20 otot rangka datar yang menempel di berbagai tempat di tengkorak, terutama pada otot kraniofasial, penting untuk mengunyah dan membuat ekspresi wajah, yang berasal dari tulang atau fasia dan masuk ke dalam kulit. Otot kraniofasial ini bekerja sama untuk mengontrol gerakan, terutama pada pipi, dagu, telinga. Namun pada telinga hanya pada beberapa orang saja. Yang berikutnya pada alis, kelopak mata, dahi, bibir, yaitu pada bagian atas bibir dan bawah bibir. Yang terakhir yaitu pada lubang hidung. Nah, yang berikutnya adalah tujuan dari otot wajah itu sendiri. Otot wajah bertanggung jawab untuk dua tugas utama, yaitu yang pertama mengunyah, yang kedua yaitu membuat ekspresi wajah seperti tersenyum, cemberut, marah, kesal, dan lain sebagainya. Nah, next, otot-otot wajah yang terlibat dalam mengunyah. Yang pertama yaitu buccinator atau otot tipis yang berada di pipi untuk menahan setiap pipi ke arah gigi. Yang berikutnya adalah pterygoid lateral, yaitu otot yang berbentuk kipas untuk membantu terbukanya rahang. Yang berikutnya adalah masseter, pterygoid medial, dan temporalis adalah otot-otot yang bekerja untuk membantu menutup rahang. Nah, next adalah otot-otot ekspresi wajah. Yang pertama adalah auricularis, yaitu otot yang berada di bagian telinga, berada di dekat telinga untuk menggerakkan telinga. Yang berikutnya adalah corrugator, yaitu otot dekat alis untuk membantu membuat kerutan. Yang berikutnya adalah orbicularis oris. Yang berikutnya adalah depressor labii inferioris, yaitu otot yang berada di dagu untuk mengontrol gerakan bibir bagian bawah. Yang berikutnya adalah lavator labii superioris aleuquenasi, yaitu otot yang membuka lubang hidung dan mengangkat bibir bagian atas. Next adalah mentalis, yaitu sepasang otot di bagian tengah dagu yang mengontrol bibir bawah. Next adalah nasalis, yaitu otot yang berfungsi untuk melebarkan lubang hidung. Berikutnya adalah occipita frontalis dan risorius adalah otot-otot yang bekerja untuk mengangkat alis dan membuat kerutan di dahi. Yang terakhir adalah zygomaticus mayor dan minor, yaitu otot-otot untuk tersenyum. Next adalah fungsi lain dari otot wajah, yaitu yang pertama untuk menentukan seperti apa rupa seseorang, seperti penampilan wajahnya, tekstur, bentuk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu melindungi mata. Yang ketiga yaitu menyimpan makanan dan minuman agar tidak keluar kembali saat kita memakan atau meminum makanan atau air tersebut. Yang berikutnya adalah saat berkomunikasi, berbicara, dan bernyanyi. Next yaitu pada anatomi mulut. Mungkin teman-teman hanya bisa melihat mulut dari sisi yang paling depan, yaitu meliputi bibir, gigi, dan gusi serta lidah. Namun, anatomi mulut tidak sesederhana yang teman-teman lihat. Maka dari itu, mari simak penjelasan singkat mengenai anatomi mulut. Yang pertama yaitu struktur mulut. Struktur mulut dibagi menjadi dua, yaitu struktur mulut bagian depan atau disebut dengan anterior, dan struktur mulut bagian belakang, yaitu atau disebut dengan posterior.
Dan pada mulut bagian belakang, yaitu menjadi titik pertemuan rongga mulut depan dan kerongkongan sebagai jalur makanan. Berikutnya, anatomi dibagi menjadi dua, yaitu anatomi mulut depan dan belakang. Yang pertama yaitu anatomi mulut bagian depan atau vestibula, merupakan penampakan mulut yang bisa teman-teman lihat dengan mata telanjang saat bercermin. Nah, yang berikutnya adalah struktur dari mulut bagian depan atau anterior itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bibir. Bibir terdiri dari bibir bagian atas dan bibir bagian bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua yaitu gigi. Gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut, berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Dan pada gigi manusia, pada usia bayi memiliki 20 gigi susu, dan seiring bertambahnya usia akan menjadi gigi dewasa yang terdiri dari 32 gigi. Yang berikutnya adalah gusi, tampak sebagai jaringan lunak yang berwarna merah muda. Bagian yang berserat dan padat ini yang berfungsi untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Dan juga membantu susunan gigi agar tetap kokoh dan tetap berada pada tempatnya. Yang keempat yaitu lidah, yang terdiri dari sekumpulan otot-otot yang bergerak. Tekstur permukaan lidahnya tampak kasar karena mengandung papila atau kencur pengecap dan berfungsi untuk mengecap rasa. Selain itu, untuk membantu mencerna makanan dan membantu kita saat untuk berbicara. Yang kelima yaitu amandel atau tostila. Tostila palatina, yaitu terletak pada sisi kanan dan kiri ujung belakang rongga mulut. Nah, bagian ini berperan penting sebagai sistem pertahanan tubuh. Jika sistem pertahanan tubuh ini melemah, maka akan terjadinya timbulnya penyakit yaitu kanker amandel, membengkaknya amandel dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang keenam yaitu ufala, adalah jaringan kecil yang menggantung pada langit-langit mulut Anda. Yang berikutnya adalah anatomi rongga mulut bagian dalam atau sering disebut dengan oral cavity, merupakan ruangan yang tertutup oleh lengkungan baris gigi serta rahang atas dan rahang bagian bawah. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kelenjar saliva, merupakan kelenjar penghasil air liur terletak pada hampir semua rongga mulut. Kelenjar ini terdapat 3 pasang, yaitu yang pertama kelenjar saliva parosif yang terletak pada bagian pipi berdekatan dengan telinga. Yang kedua yaitu kelenjar saliva submandibularis, yaitu terletak pada bagian bawah rahang belakang. Yang ketiga yaitu kelenjar saliva sublingualis, yaitu kelenjar yang terletak pada bagian bawah lidah. Yang kedua yaitu langit-langit mulut. Langit-langit mulut terbagi menjadi 2, yaitu langit-langit keras atau hard plate. Yang kedua yaitu langit-langit lunak, yaitu soft plate. Yang ketiga yaitu lantai mulut. Lantai mulut bagian ini diisi oleh struktur lidah yang tidak tampak dari luar. Terdapat 2 pasang kelenjar saliva di dalamnya, yaitu saliva submandibularis dan saliva sublingualis. Yang keempat yaitu pipi. Pipi terbentuk dari otot businator, yaitu otot yang dilapisi oleh selaput lendir. Hal ini yang menyebabkan pipi selalu licin. Yang berikutnya adalah fungsi utama pada mulut. Yang pertama berfungsi untuk pencernaan. Yang kedua untuk komunikasi. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. See you next time. Bye-bye.